Beruntun pejabat kena OTT KPK, pengamat Unsri, korupsi bermain di simpul paling strategis. Dalam sepekan terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, melakukan rentetan operasi tangkap tangan, OTT, pada awal tahun ini. Salah satu yang disasar ialah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, DJBC, dan Direktorat Jenderal Pajak, DJP, Kementerian Keuangan, Kemenkeu. Pada Rabu, 4 Februari 2026, KPK menggelar 2 OTT berbeda yang berlangsung di Kantor Pelayanan Pajak, KPP, Madya Banjarmasin dan Kantor Pusat DJBC di Jakarta dan Lampung. Setelah sebelumnya Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara menjadi lokasi OTT pada 9 hingga 10 Januari 2026. Sementara pada tahun 2025, KPK melaksanakan 11 OTT dan menangani 48 perkara terkait suap maupun gratifikasi. Ketua KPK Setio Budianto dalam rapat kerja bersama Komisi 3 DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, pada 28 Januari 2026, mengatakan KPK juga melaksanakan 70 penyelidikan, 116 penyidikan, 115 penuntutan, 78 eksekusi, serta menetapkan 116 tersangka selama 2025. Dari semua itu perkara yang berkekuatan hukum, inkrah, jumlahnya ada 87 perkara. Setio mengatakan, secara statistik, pelaku tindak pidana korupsi yaitu kepala daerah atau penyelenggara negara, pejabat ASN, jaksa, dan pihak korporasi. Untuk modus, ia mengatakan yang terbanyak ialah pengadaan barang dan jasa, gratifikasi dan pungutan atau pemerasan, serta tindak pidana pencucian, TPPU. Ahli Kebijakan Publik dari Universitas Sriwijaya, Unsri, Dr. Muhammad Husni Tamrin mengungkapkan, perlu ada evaluasi dalam tata kelola di pemerintahan, sehingga mempersempit peluang terjadinya korupsi. Dalam 2 hari ini, kita melihat rangkaian OTT di titik-titik penting negara, kepabeanan, perpajakan, dan peradilan. Ini bukan sekedar berita hukum, tetapi pengingat bahwa tata kelola kita masih perlu dibenahi secara serius. Kata Husni, menurutnya, yang terjadi saat ini, OTT KPK, bukan kejadian acak, tapi ini tanda bahwa korupsi bermain di simpul paling strategis, pintu masuk barang, pintu penerimaan negara, dan pintu keadilan. Yang terjadi bukan kejadian acak. Ini tanda bahwa korupsi bermain di simpul paling strategis, pintu masuk barang, pintu penerimaan negara, dan pintu keadilan. Ketika 3 simpul ini terganggu, yang dipertaruhkan bukan hanya uang negara, tetapi juga kepastian usaha, rasa keadilan, dan kepercayaan publik kepada institusi. Paparnya. Karena itu, pertanyaan, apa maknanya? Harus dijawab secara kebijakan, bukan sekadar emosional. Karena itu, pertanyaan apa maknanya harus dijawab secara kebijakan, bukan sekedar emosional. Makna utamanya jelas, persoalan kita bukan hanya oknum, tetapi celah sistem. Korupsi tumbuh ketika kewenangan besar tidak diimbangi kontrol yang kuat, keputusan tidak punya jejak yang jelas, diskresi terlalu longgar, dan jalur informal dibiarkan lebih berpengaruh daripada prosedur resmi. Paparnya. Dalam kacamata kebijakan publik, ini adalah masalah keagenan pejabat sebagai pelaksana mandat publik memegang kewenangan besar, tetapi pengawasan dan jejak keputusannya belum cukup kuat. Dalam kacamata kebijakan publik, ini adalah masalah keagenan. Pejabat sebagai pelaksana mandat publik memegang kewenangan besar, tetapi pengawasan dan jejak keputusannya belum cukup kuat. Akibatnya, ruang transaksi informal tetap terbuka. Di titik ini kita harus jujur. Kalau respon hanya berhenti pada penindakan, pola lama akan berulang, tertangkap, ramai, lalu lupa. Penindakan penting, tetapi pencegahan adalah ujian sesungguhnya. Paparnya. Ditambahkan Husni, kematangan tata kelola bukan diukur dari seringnya kita kaget oleh OTT, melainkan dari kemampuan menutup titik rawan sebelum menjadi perkara pidana. Kematangan tata kelola bukan diukur dari seringnya kita kaget oleh OTT, melainkan dari kemampuan menutup titik rawan sebelum menjadi perkara pidana. Lalu bagaimana dengan Sumatera Selatan? Bagi saya, ini peringatan sekaligus pelajaran. Fokus Sumsel bukan menunggu siapa lagi yang tertangkap, tetapi memastikan setiap keputusan publik bisa dilacak, diuji, dan dipertanggungjawabkan. Ada 5 langkah yang perlu dipertimbangkan untuk diprioritaskan. Jelasnya, hal pertama diungkapkan Husni, kunci proses berisiko tinggi dengan jejak digital penuh. Setiap perubahan keputusan harus tercatat, siapa yang mengubah, kapan, dan atas dasar apa. Tanpa jejak, akuntabilitas selalu kalah oleh, katanya. Pertama,
Kunci prioritas berisiko tinggi dengan jejak digital penuh. Setiap perubahan keputusan harus tercatat. Siapa yang mengubah, kapan, dan atas dasar apa. Tanpa jejak, akuntabilitas akan selalu kalah oleh katanya. Kedua, pisahkan kewenangan secara tegas. Yang mengusulkan tidak boleh yang memverifikasi. Yang memverifikasi tidak boleh yang menyetujui. Pemisahan fungsi ini sederhana, tetapi sangat efektif mencegah kolusi. Ketiga, lakukan rotasi jabatan berbasis risiko, bukan sekedar rutinitas administrasi. Posisi yang terlalu lama ditempati di titik sensitif cenderung membentuk relasi transaksional. Rotasi yang sehat justru melindungi birokrasi. Keempat, bangun dashboard risiko mingguan lintas OPD. Bukan laporan tebal di akhir bulan, tetapi pemantauan aktif. Proses mana yang berulang terlambat, mana yang sering berubah, dan mana yang paling banyak dikeluhkan masyarakat. Dari sini, tanda bahaya bisa dibaca lebih dini. Kelima, perkuat perlindungan pelapor dan percepat sanksi administratif. Jika orang jujur tekun bicara, sistem pasti bocor. Jika pelanggaran etik dibiarkan terlalu lama, itu menjadi undangan untuk pelanggaran berikutnya. Dan yang paling penting, kepala daerah harus memberi pesan politik yang jelas. Birokrasi bekerja untuk pelayanan publik, bukan untuk transaksi. Ukurannya juga harus nyata. Layanan makin cepat, tatap muka yang tidak perlu makin sedikit, data pengadaan dan aset makin terbuka, dan temuan pengawasan ditindaklanjuti cepat. Jadi, OTT adalah alarm, bukan solusi akhir. Solusi akhirnya adalah tata kelola yang membuat korupsi sulit dilakukan, mudah terlihat, dan pasti ada konsekuensinya. Fokus kita jangan hanya pada siapa yang tertangkap hari ini, tetapi pada bagaimana celah ditutup mulai sekarang. Saat proses transparan, keputusan bisa telusuri, dan pengawasan berjalan konsisten, korupsi akan kehilangan ruang dan kepercayaan publik pelan-pelan pulih. Menunjukkan barang bukti dalam peristiwa tertangkap tangan ini yang diamankan dari saudara MLY dan VNZ yang merupakan sebagian dari total barang bukti senilai 1,5 miliar. Jadi dalam kesempatan ini kita akan menampilkan 1 miliar dalam bentuk cash atau uang tunai dalam bentuk pecahan rupiah. Kami persilakan. Jadi 2 kardus ini juga yang digunakan oleh pihak pemberi, saudara VNZ kepada saudara MLY untuk membungkus atau mengemas uang. Dalam hal ini yang kita tunjukkan senilai 1 miliar rupiah dalam pecahan 50.000 dan 100.000 rupiah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.